babu orang kayak mana perasaannya, Bos? Jadi babu orang, kamu jangan pernah sepele dengan bosmu. Kalau kamu misalnya masih kerja sama orang, kamu harus hormati bosmu. Jangan pernah menjelek-jelekkan bosmu karena kamu cari makannya di situ. Kalau kamu misal masih kerja sama orang, nggak usah masih kerja sama bosmu, jangan jelek-jelekkan bosmu. Nah, kamu kalau masih cari makan di situ, jangan ludahi semua itu. Gitu. Jadi tetaplah timba airnya, minum, jangan kau ludahin karena kau cari makan di situ. Kalau masih jadi babu, masih takdir Allah, jadi kerja sama orang, nikmati, syukuri. Nah, jangan dijelek-jelekkan bos tuh. Hanya karena masalah-masalah sedikit dijelek-jelekkan bos. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke, itu aja. Jadi menurut ownernya kayak mana supaya jadi anak buah yang teladan lah, kayak mana menyikapi bos atau cara kerjanya? Kita kalau mau jadi anak buah yang teladan ya, kita harus sadar diri bahwa Allah itu udah ngasih jalan supaya kita masih bisa kerja, bisa bertahan hidup, bisa makan, walaupun melalui kerja sama orang, ini syukurin aja gitu. Kita harus bersyukur, syukur kita masih dapat kerja. Banyak orang di luar sana yang ngemis lagi. Jadi udah kemana aja bos jadi babu orang selama ini? Udah di mana-mana kota aja yang bisa dikelilingi. Keliling Indonesia, Padang, Jambi, Palembang, Pekanbaru, Medan, Jakarta, Bogor, Jawa, Jayapura, Makassar, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Batam. banyak, Batam. Sampit, Abepura, banyak sih, Dumai, sampai ke mana lagi ya? Bingung, saya pun sampai lupa sendiri kemana-mana. Kupang. Jakarta yang paling lama, Jakarta. Jadi selama owner merantau ini di mana posisinya kemarin mulai agak stresnya sedikit? Mulai stres itu waktu saya di Papua. Oh di Papua, oke. Tapi yang benar-benar stres Kami kan sering ini nengok konten-konten ownernya yang ada di tepok-tepok itu kayak mana itu kontennya sebenarnya itu? Sebenarnya kejadian persisnya kayak mana itu? Kok bisa kepala orang di tepok-tepok atau kayak mana? Ya itu dunia netizen 62. Dia kalau konten yang bagus-bagus nggak ada yang nonton. Kalau konten-konten yang itu coba lah kalian lihat di YouTube saya tuh sampai ratusan ribu yang nonton. Konten yang bagus-bagus tuh nggak ada yang nonton. Sementara saya kan mau naikkan algoritma. Oke lah. Jadi motivasi untuk para tukang cukur yang lagi merintis atau lagi belajar atau lagi menjalani sama orang kayak mana? Ya. Dalam hidup ini ya, kalau mau sukses harus punya 3D ya. Punya keyakinan, punya kemauan, dan ada usaha yang nyata. Keyakinan, kamu harus yakin kalau kamu sukses. Kemauan, kamu harus punya kemauan yang keras. Usaha yang nyata, harus ada usaha itu nyata walaupun cuma jualan gorengan. Nah gitu aja. Bukan dari tempat kursus, tapi dari karena dia berpindah satu tempat ke semakin lain. lama jam terbang semakin banyak ya. Jam terbang tuh nggak bisa bohongi karena ilmu itu dapat dari banyak tempat. Pilih jadi presidennya pengen siapa? Saya pengen presidennya, jujur aja, tiga-tiganya tuh saya tuh pengennya tuh jadi satu. Ada kayak Aniesnya, ada kayak Prabowo-nya, ada kayak nggak bisa. Dulu, kita harus komitmen dengan satu pilihan. Jadi kalau lucu-lucunya, pokoknya ide-idenya tuh suka tuh kayak Ganjar. Kalau misalnya yang tegas-tegasnya pengen kayak Prabowo, kalau agamisnya tuh pengennya kayak Anies. Jadi seandainya tiga sifat itu jadikan satu, kan keren tuh. Tapi nggak mungkin kan, makanya tiga-tiganya kayak bakal dicoblos. Bukan, yang saya tanya ada 3 pilihan. Ada Pak Prabowo, Anies Baswedan, sama Ganjar Pranowo. Tiga-tiganya saya suka. Jadi pilih salah satu. Gitu. Tiga-tiganya saya suka. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Tiga-tiganya suka. Sama Ganjar suka, sama Anies suka, sama soalnya Prabowo suka. Aku tengok juga di kontennya kan dia semua customernya ditanyain gitu semua. Tiga-tiganya saya suka, tapi kalau lebih bagusnya lagi nih ya, 3 itu jadikan satu orang gitu. Ada kayak Prabowo-nya, ada kayak Pak Aniesnya, ada kayak ininya. Nggak bisa lagi gitu. Ganjarnya. Maunya RRP maunya Prabowo jadi presiden, wakilnya gitu entah Ganjar atau Anies gitu. Ya kalau kita mengikuti secara agama ya, saya Muslim ya kita harus pilih Pak Anies. Tapi kalau kita mengikuti secara gitu, jadi ketegasan ya kita harus milihnya Pak Prabowo. Tapi kalau kita memilih ide-ide kreatif gila ya kita harus milihnya Pak Ganjar. Jadi tiga-tiganya itu sebenarnya kalau jadi satu keren banget. Ya pada intinya yang nomor 1 ya gitu ya. Pilihannya. Saya maunya 3 itu jadi satu. Pokoknya ada Pak Ganjarnya, ada Pak Prabowo-nya, ada Pak Aniesnya. Jadi komplit.